Selamat datang di Misteri Malam. Setelah kita menyimak praktik pesugihan di Gunung Kawi dan juga Gunung Kemukus, pertanyaan besar muncul. Apa saja media yang digunakan untuk mengikat perjanjian terlarang ini dan berapa harga yang harus dibayar? Malam ini kita akan menyelami lebih dalam ke dunia seperti jenglot, tuyul, Nyi Blorong, dan Buto Ijo, serta mitos-mitos yang menyelimuti hasil pesugihan ini. Untuk mengikat dengan makhluk gaib, diperlukan perantara. Media-media ini tak hanya sekedar benda mati, sobat mistis, melainkan diyakini memiliki kekuatan supranatural yang dipercaya mampu mewujudkan keinginan sang pelaku pesugihan untuk memperoleh kekayaan atau kesuksesan secara instan. Melalui bantuan kekuasaan supranatural ini atau bantuan dari makhluk gaib, praktik ini sudah ada sejak dari zaman dahulu dan masih bertahan hingga era modern ini. Pada dasarnya, bentuk pesugihan berupa perjanjian atau kesepakatan antara dua manusia dan juga makhluk halus untuk mendapatkan kekayaan dengan syarat-syarat tertentu. Sejarah pesugihan memang tidak terlepas dari kepercayaan, animisme dan juga dinamisme yang telah mengakar dalam budaya Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu. Masyarakat tradisional masih percaya dengan adanya kekuatan-kekuatan goib yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, termasuk mencari kekayaan. Seiring masuknya agama-agama besar, praktik pesugihan tetap bertahan bercampur dengan unsur-unsur kepercayaan baru. Dan di era modern sekarang, pesugihan mengalami transformasi. Namun, bentuk, esensi, dan juga tujuannya tetap sama. Meski ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi sekarang ini sudah berkembang pesat, sebagian dari masyarakat kita masih percaya dengan jalan pintas mistis ini untuk meraih kesuksesan finansial. Hal ini menunjukkan kuatnya akar budaya dan juga kepercayaan tradisional di tengah arus modernisasi. Kita mulai media yang paling populer digunakan adalah jenglot. Benda kecil berukuran sekitar 10 sampai dengan 17 cm ini berambut panjang dan berkuku tajam, dipercaya sebagai makhluk goib yang dipelihara untuk mendatangkan kekayaan. Penampakannya berkulit gelap dengan tekstur kasar seperti mumi. Wajahnya menyeramkan seperti tengkorak dengan taring yang mencuat keluar. Makhluk ini memiliki rambut dan kuku yang panjang. Juga jenglot biasanya ditemukan di beberapa wilayah Indonesia seperti Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Bali. Makhluk ini dipercaya memiliki kekuatan jika diberi makanan berupa darah manusia. Namun, jika tidak dirawat dengan baik, dapat mengundang bencana bagi pemiliknya, karena pemiliknya harus memberinya makan setetes darah setiap hari. Jika tidak dilakukan, maka dia dan orang-orang di sekitarnya akan terkena musibah. Ritual pemberian setetes darah ini diyakini menjaga kekuatan jenglot agar tetap aktif dalam menarik rezeki haram. Jika tidak diberi makan, jenglot disebut-sebut bisa murka dan akan mendatangkan kesialan bagi pemiliknya. Ada juga yang percaya bahwa jenglot ini dapat diperintah untuk mencuri uang atau mencuri barang berharga dari orang lain. Namun, terlepas dari mitosnya yang ada,
seringkali merupakan benda kerajinan ini sebagai sesuatu gambaran yang menyerupai aslinya, lalu diberi sentuhan mistis. Kemudian ada tuyul, sosok anak kecil gundul yang konon bertugas mencuri uang atau perhiasan. Mitosnya, untuk memelihara tuyul, pemilik harus memberinya makanan berupa tumbal atau sesajen tertentu yang tidak sembarangan. Praktik ini juga tidak kalah terkenalnya dengan pesugihan babi ngepet. Mitosnya ini masih beredar dan sebagian orang masyarakat kita masih percaya. Dalam beberapa kasus yang ada pihak yang terlibat dalam praktik pesugihan jual beli tuyul, sampai sekarang pun masih ada. Dan diketahui tuyul digambarkan sebagai makhluk gaib berwujud anak-anak. Beberapa orang mungkin mengaku dapat melihat atau sempat melihat penampakan makhluk halus ini saat melakukan aksinya. Juga ada media yang lain yang tak kalah terkenal, yaitu Nyi Blorong. Nyi Blorong digambarkan sebagai wanita cantik bersisik ular yang memberikan kekayaan namun meminta tumbal dari garis keturunan. Sebab Nyi Blorong juga meminta tumbal kepada pelaku pesugihan itu. Namun tumbalnya pelaku itu sendiri, yakni jika pelaku itu meninggal, maka arwahnya akan jadi pengikut Nyi Blorong. Berdasarkan kabar yang beredar, orang yang melakukan ritual pesugihan Nyi Blorong ini dapat kaya sampai 2 dekade atau selama 20 tahun masa hidupnya. Sementara ada Buto Ijo, sosok raksasa hijau yang juga sering dikaitkan dengan ikatan pesugihan yang menuntut tumbal nyawa. Seseorang bisa menjadi tumbal Buto Ijo untuk memperkaya orang malas dan lemah imannya kepada Tuhan. Konon, Buto Ijo bisa ditemui di pohon beringin tua besar dan rumah yang sudah lama ditinggalkan. Untuk mendapatkan kekayaan tanpa harus bekerja, seseorang harus melakukan ritual pesugihan ini dan menyiapkan beberapa sesajen yang diminta oleh sosok Buto Ijo tersebut. Setelah persyaratan dari Buto Ijo terpenuhi, Buto Ijo akan melakukan perjanjian dan mengabulkan permintaan manusia. Ia dikenal sebagai raja penguasa harta karun di lautan. Dalam pesugihan ini, Buto Ijo dan juga Nyi Blorong dipercaya mampu memberikan kekayaan yang sangat melimpah, namun harus dibayar dengan harga yang tak masuk akal. Tumbal nyawa dari garis keturunannya harus direlakan. Konon, harta yang diberikan oleh Buto Ijo dan juga Nyi Blorong berupa perhiasan emas dan uang yang tak akan ada habisnya. Namun, secara berkala, sosok misterius tersebut akan menagih nyawa dari anak cucu si pemuja pesugihan. Ini adalah salah satu bentuk pesugihan yang paling ditakuti karena harus mengorbankan keluarga sendiri. Dalam konteks pesugihan ini, Buto Ijo juga dikaitkan dengan memberikan kekayaan yang sama, namun sama-sama menuntut tumbal nyawa. Perjanjian dengan Buto Ijo dipercaya sangat berat dan sangat mengikat. Seringkali persyaratan tumbal yang lebih sering atau lebih kejam daripada Nyi Blorong. Kisah-kisah tentang Buto Ijo dan juga Nyi Blorong, juga tuyul dan juga jenglot ini penuh dengan aura seram dan juga mengerikan, menegaskan bahwa kekayaan yang didapatkan dengan jalan yang tidak benar selalu dibayar dengan penderitaan. Lalu ada ngepet, yaitu pesugihan dengan praktik yang melibatkan manusia yang berubah wujud menjadi babi hutan untuk mencari uang. Ini adalah salah satu bentuk pesugihan yang paling dicari dan diyakini
dapat mendatangkan kekayaan dalam waktu yang singkat, meskipun dengan risiko yang sangat besar. Praktik mengenai pesugihan ini juga telah menjadi mitos hingga diangkat menjadi beberapa judul sinema dan juga film-film di luar sana. Dengan pesugihan ini, seseorang dapat berubah menjadi babi dan mampu mencuri benda berharga tanpa diketahui oleh pemiliknya. Syaratnya dengan menjaga api lilin agar tetap menyala saat melakukan aksi. Ritual ngepet ini biasanya dilakukan oleh satu orang yang bertugas untuk menjaga lilin agar tetap menyala di rumah. Sementara pelaku utama berubah menjadi babi hutan dan juga pergi mencuri. Lilin yang dijaga itu diyakini sebagai penentu keberhasilan praktik ini. Jika lilinnya itu padam, itu adalah tanda bahaya bagi si babi hutan, yang bisa berarti ia ditangkap atau celaka. Ngepet juga dianggap sebagai salah satu bentuk pesugihan yang paling cepat mendatangkan kekayaan daripada media pesugihan yang lainnya, karena pelakunya bisa langsung beraksi mencuri sendiri. Namun, resikonya juga sangat tinggi, sobat mistis. Jika ketahuan atau tertangkap, pelaku ngepet bisa dibunuh dalam wujud babi ngepet, yang secara langsung akan membunuh tubuh dan juga jiwa raganya sebagai manusia. Ada satu mitos yang sangat menarik yang sering diceritakan, terutama terkait dengan hasil curian tuyul dan juga ngepet ini. Konon, uang hasil dari pesugihan tidak bisa langsung digunakan. Tidak bisa langsung digunakan begitu saja. Ada yang mengatakan bahwa uang tersebut harus dilangkahi terlebih dahulu beberapa kali, kemudian disimpan di dalam kitab sebelum akan dibelanjakan. Kepercayaan ini muncul untuk membersihkan atau mengkuduskan uang haram tersebut agar tidak membawa kesialan atau petaka bagi orang yang menggunakannya. Namun, lagi-lagi mitos ini hanyalah mitos yang beredar di kalangan masyarakat biasa yang dipercaya. Media-media ini adalah jembatan yang menunjukkan kekayaan yang diidamkan. Namun, ada pertanyaan, seberapa lama kekayaan itu akan bertahan? Dan bagaimana harga yang harus dibayarkan? Pertanyaan itu akan terwujud setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Misteri Malam, percaya atau tidak, misteri menjawab.